Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas Mekatronika A ingin menjelaskan tentang perkembangan mekatronika dan peranannya di industri 4.0. Nama saya Steven Saud, NRP 19103120023. Nama saya Gamaliel Joseph Tiandio, NRP 19103120044. Nama saya Faris Octavian, NIM 19103120053. Dan saya Muhammad Wariza Syahnanda, NIM 19103120085. Dan saya Imade Agung Januardi, NRP 19103120050. Oke, jadi langsung mulai aja. Jadi yang pertama itu mekatronika itu apa sih? Nah, jadi mekatronika itu atau bahasa Inggrisnya mekatronik berasal dari gabungan kata mekanika, elektronika, dan informatika. Secara sederhana, pembentukan ilmu mekatronika terdiri atas dua lapisan, yaitu fisika dan logika, serta yang tadi menggabungkan tiga dasar ilmu utama, yaitu elektronika, informatika, dan mekanika. Mekatronika merupakan ilmu pengetahuan yang banyak membahas mengenai teknologi mekanika yang digabung dengan sistem kendali atau sistem kontrol, serta juga membahas mengenai seluk-beluk elektronika. Ilmu mekatronika muncul sebagai konsep keilmuan yang baru dengan harapan memiliki sudut pandang lebih luas dan komprehensif jika dibandingkan dengan sudut pandang satu keilmuan saja. Ya seperti misalnya ilmu mekanika, ilmu elektronika, atau ilmu informatika saja sendiri-sendiri. Nah, di Indonesia sendiri, mekatronika itu didefinisikan sebagai sinergi iptek dari teknik mesin, teknik elektronika, teknik informatika, dan teknik pengaturan yang bermanfaat untuk merancang, membuat atau memproduksi, mengoperasikan, dan memelihara sebuah sistem agar dicapai tujuan yang diinginkan. Mekatronika itu gabungan dari control system, electronic system, mechanical system, dan juga komputer. Nah, mekatronika itu adalah ilmu pengetahuan yang pertama kali lahir di Jepang, yang merupakan percampuran dua kata, yaitu mekanik dan elektronik. Pada tahun 1960-an, kata mekatronika digunakan untuk mendeskripsikan kendali komputer untuk motor elektrik di Yaskawa Electric Corporation Jepang. Perkembangan mekatronika sebenarnya tidak berasal dari robotika, malah robotikalah yang banyak mengadopsi konsep mekatronika seperti teknologi kinematika, dinamika, kendali, sensor, dan pemrograman. Pada tahun 1970-an, konsentrasi mekatronika digunakan pada teknologi servo seperti pembuka pintu otomatis dan kamera autofokus. Lalu pada tahun 1980-an, terjadi perkembangan teknologi informasi. Para insinyur pada saat itu mulai menggabungkan mikroprosesor pada sistem mekanik atau embedded system dengan tujuan untuk meningkatkan unjuk kerja. Pada tahun 1990-an, kemajuan teknologi komunikasi mulai dimanfaatkan supaya produk dapat terhubung pada suatu jaringan yang lebih besar atau luas. Contohnya, seperti pengendalian robot jarak jauh dengan teknologi sensor, dan pada saat yang sama dikendalikan pula mesin-mesin produksi yang lain menggunakan gelombang komunikasi atau GSM. Sekarang ini, kita dapat dengan mudah menjumpai barang mekatronik seperti robot, mesin bubut NC, kamera digital, printer, dan sebagainya. Persamaan dari barang-barang mekatronik ini adalah bahwa objek yang dikendalikan adalah gerakan mesin. Jika dibandingkan dengan gerakan mesin konvensional, maka gerakan mesin mekatronika akan terlihat lebih fleksibel dan lebih memiliki kecerdasan. Hal tersebut dapat terjadi karena mesin mekatronika memanfaatkan kemajuan iptek berupa microelectronics. Dengan menggunakan microelectronics, mesin dapat bergerak secara otomatis sesuai dengan perintah yang diberikan, sehingga sumber daya manusia dapat dialokasikan ke pekerjaan lain untuk menciptakan nilai tambah lainnya.
Ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mekatronika diawali perkembangannya pada tahun 1980, di mana diperkenalkannya mikroprosesor. Serta selanjutnya pada 1990 mulai digunakannya robot otomatis. Ya. Apa sih manfaat dari mekatronika? Yang pertama ada meningkatkan fleksibilitas, meningkatkan kehandalan, serta meningkatkan presisi dan kecepatan. Ya. Kenapa meningkatkan fleksibilitas? Karena manfaat terbesar yang diperoleh dari penerapan mekatronik adalah meningkatkan fleksibilitas mesin dengan menambah fungsi-fungsi baru yang mayoritas merupakan kontribusi mikroprosesor. Sebagai contoh, lengan robot industri dapat melakukannya sebagai jenis pekerjaan yang merubah program peranti lunak di mikroprosesornya, seperti halnya lengan manusia. Inilah yang menjadi faktor utama dimungkinkannya proses produksi produk yang beraneka ragam tipenya dengan jumlahnya yang sedikit-sedikit. Nah, dengan menerapkan kendali digital dan teknologi mekatronika, maka keandalan mesin dapat meningkat karena tidak lagi memerlukan banyak campur tangan operator. Mesin dapat bekerja secara mandiri dengan mengikuti kode program yang diberikan oleh operator di awal proses. Kemudian, dengan menerapkannya kendali digital dan teknologi mekatronika, maka tingkat presisi mesin dapat diangkat lebih tinggi lagi sampai batas tertentu. Batas ini misalnya adalah rigiditas atau kekakuan yang dapat menghalangi kecepatan mesin tinggi karena munculnya getaran. Contohnya seperti mesin bubut CNC yang bergerak sesuai dengan kode program yang diberikan dan tidak lagi digerakkan secara manual oleh manusia, sehingga meminimalisir terjadinya human error karena pekerjaan lebih tepat dan cepat. Nah, selanjutnya ada elemen mekatronika. Yang pertama adalah sensor. Nah, ini adalah elemen yang bertugas memonitor keadaan objek yang dikendalikan. Sensor ini dilengkapi dengan rangkaian pengkondisi sinyal yang berfungsi untuk memproses sinyal listrik menjadi sinyal yang mengandung informasi yang bisa dimanfaatkan. Yang kedua, ada controller. Nah, ini adalah elemen yang mengambil keputusan apakah keadaan objek ini dikendali sudah sesuai dengan nilai referensi yang diinginkan. Dan kemudian, memproses informasi untuk menerapkan nilai komando guna merevisi keadaan objek kendali. Selanjutnya, ada aktuator. Nah, ini adalah elemen yang berfungsi untuk mengkonversi energi dari energi listrik ke energi mekanik. Bentuk konkret dari aktuator ini misalnya seperti motor listrik, tabung hidrolik, tabung pneumatik, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat ada sumber energi. Nah, ini adalah elemen yang mencatu energi listrik ke semua elemen yang membutuhkannya. Salah satu bentuk konkret sumber energi adalah baterai untuk sistem berpindah tempat atau adaptor AC/DC untuk sistem yang stationary atau tetap di tempat. Nah, yang kelima itu adalah struktur mekatronik. Nah, yang digambarkan di sini dari segi teori kendali yang disebut sistem umpan balik atau closed loop. Sistem umpan balik ini menyerupai makhluk hidup, di mana dalam melakukan kegiatan selalu merevisi tindakannya berdasarkan informasi umpan balik yang dikirim oleh indera ke otak. Dengan demikian, mekatronik adalah merealisasikan sistem mekanik yang mampu melakukan pekerjaan seperti halnya seorang manusia yang memiliki kondisi yang sempurna. Selanjutnya ada peranan mekatronika. Di zaman modern seperti ini, pasti banyak yang mengenal tentang mekatronika dan manfaatnya di dunia ilmu mekanik, elektronik, dan informatik. Dalam masa yang akan datang, aplikasi mekatronika akan digunakan hampir di semua bidang kehidupan seperti otomotif, pemutar CD, stasiun luar angkasa, dan terlebih dalam perindustrian. Kita lihat negara Jepang yang terkenal dengan teknologinya. Banyak menciptakan perangkat mekatronik mulai dari perangkat yang simpel sampai dengan yang berbentuk robot sekalipun. Bahkan robot yang mirip seperti manusia dirancang untuk memperingan pekerjaan manusia. Hal ini dilakukan untuk mengangkat efisiensi dan efektivitas industri karena adanya tuntutan zaman akibat perkembangan teknologi yang terjadi. Suatu industri dituntut untuk terus menemukan cara meningkatkan produktivitasnya, sehingga
dapat menjadi yang paling unggul di pasar. Cara yang paling berkembang dengan pesat adalah dengan mengintegrasikan peran mekatronika dalam lingkup industri. Sekarang masuk ke bagian revolusi industri. Revolusi industri telah melalui 4 tahap, mulai dari industri 1.0, industri 2.0, industri 3.0, dan industri 4.0. Masing-masing dari tahap tersebut memiliki tahap pembeda, yaitu mulai dari industri 1.0 dimulai dengan mesin uap, industri 2.0 dimulai dari mulai adanya listrik, dan industri 3.0 mulai dengan adanya komputer yang bisa menggerakkan benda lain, dan industri 4.0 ditandai dengan adanya konektivitas antara perangkat-perangkat yang tersambung di internet atau biasa disebut internet of things. Lanjutkan. Nah, di industri 4.0. Industri 4.0 adalah nama keren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Istilah ini mencakup large scale, machine-to-machine communication, Internet of Things, cloud computing, dan lain-lain. Salah satu bagian industri 4.0 yang memiliki hubungan dengan mekatronika adalah network centric. Bagaimana hubungannya? Perkembangan mekatronika di industri 4.0 dalam hubungan dengan network centric merupakan suatu aplikasi atau implementasi yang sangat berguna dalam berbagai bidang kehidupan yang menggunakan bantuan dari jaringan komputer. Implementasi dari hal tersebut yang berhubungan dengan mekatronika di industri 4.0 adalah munculnya sistem-sistem di jaringan komputer untuk menangani berbagai kegiatan, baik dari sisi bisnis, kesehatan, pendidikan, sampai militer. Dan fokus dari implementasi network centric ini adalah mengamankan data dan informasi, serta membuat pengguna dari layanan jaringan menjadi nyaman. Semakin tingginya perkembangan digital, maka keamanan data menjadi hal yang paling penting. Oleh karenanya, fokus tersebut sangat penting di era industri 4.0 karena data digital saat ini harus memiliki keamanan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, yang menjadi bagian dari mekatronika industri 4.0 adalah industri apps. Konsep industri apps apabila dihubungkan dengan mekatronika di era industri 4.0 akan sangat memiliki banyak inovasi dan teknologi canggih yang akan hadir di dunia ini. Salah satu yang bisa muncul ialah sebuah konsep industrial apps yang bisa terhubung langsung dengan perangkat atau peralatan lain yang memiliki tugas spesifik menjalankan sesuatu yang dimana data kegiatan antara apps dengan alat tersebut bisa diolah menggunakan konsep big data dan machine learning secara langsung tanpa takut adanya pencurian data. Karena sistem tersebut bisa dibuat menjadi sistem terpusat yang hanya dikelola melalui apps dan peralatan tersebut. Dengan munculnya sistem tersebut melalui adanya mekatronika di era industri 4.0 sangat bisa menguntungkan bagi industri karena ada teknologi yang bisa membantu pekerjaan mereka dengan tetap bisa menjaga keamanan data kegiatan antara pekerjaan tertentu dengan bisa berhubung. Selanjutnya masuk ke quality yang hubungannya dengan mekatronika di industri 4.0. Pada industri 4.0, proses pengendalian kualitas menggunakan big data dari data yang diperoleh secara banyak akan diolah sesuai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, quality menjadi hal yang bisa dijaga di industri 4.0 karena mengelola big data tersebut bisa menghasilkan patokan-patokan kualitas yang baik. Terus selanjutnya, mekatronika di industri 4.0 yang berhubungan dengan safety. Sistem di dalam mekatronika sangat berguna untuk meningkatkan serta memberikan inovasi-inovasi baru dalam permasalahan safety kegiatan. Sebagai contoh, bentuk aplikasinya adalah alat-alat monitoring dan kendali pada peralatan yang digunakan oleh pekerja di lapangan. Dengan adanya alat monitoring tersebut, sangat jelas sekali bisa membantu pengawasan dan pencegahan adanya error peralatan yang digunakan oleh pekerja. Yang pada akhirnya hal tersebut sangat berguna untuk mencegah adanya tindakan kerja di lapangan yang menimpa pekerja akibat adanya error atau kesalahan sistem dari peralatan yang digunakan. Dengan dari mekatronika di industri 4.0 ini, angka itu bisa ditekan dengan adanya antisipasi dari
mesin-mesin yang ditaruh alat untuk mengontrol dari mesin tersebut. Selanjutnya, peranan mekatronika di industri 4.0 itu tentunya ada otomasi. Jadi pada industri 4.0 itu proses produksi itu dilakukan secara otomatis, memanfaatkan robot yang diprogram sedemikian rupa agar bisa melakukan proses produksi secara otomatis. Tentunya ini akan lebih efisien dan lebih efektif dibanding dengan tenaga manusia. Selanjutnya ada monitoring tool. Alat monitoring digunakan agar operator dapat mengawasi proses berjalannya produksi serta memantau keadaan yang terjadi pada proses produksi. Kondisi mesin juga dapat dipantau sehingga dapat diketahui kapan dan di bagian mana suatu mesin itu harus dilakukan perbaikan atau maintenance. Produktivitas mesin pun akhirnya dapat terjaga dalam jangka waktu yang lama. Peranan mekatronika di industri 4.0 selanjutnya adalah sensor. Jadi penggunaan sensor di industri. Jadi sensor itu merupakan elemen mekatronika yang tadi sudah dijelasin juga di awal yang bertugas dalam menangkap informasi fisik dari objek yang dimonitor. Pada industri 4.0, sensor digunakan agar kondisi mesin produksi dapat dipantau setiap saat dan informasi yang didapat dari sensor tersebut dapat menjadi acuan untuk sistem kontrol melakukan pekerjaannya secara otomatis. Peranan mekatronika di industri 4.0 selanjutnya adalah Industrial IoT atau Internet of Things. Pada industri 4.0, proses produksi dan alat-alatnya sudah terintegrasi dengan internet, sehingga proses produksi dapat dilakukan secara otomatis dan juga mudah untuk dimonitori dari jarak jauh. Ya, kira-kira apa sih manfaat diterapkannya mekatronika di industri 4.0? Pertama ada optimasi. Nah, dengan adanya revolusi industri 4.0, keuntungan yang paling terasa adalah optimasi produksi. Berkembangnya artificial intelligence membantu industri menjadi smart factory, di mana dalam proses produksi menggunakan alat-alat pintar. Selain mempercepat proses produksi, keberadaan alat-alat tersebut dapat meminimalkan pengeluaran. Kemudian adanya customisasi. Industri 4.0 mendorong customisasi untuk menciptakan market yang fleksibel, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan target market dengan cepat dan lancar. Hal ini akan membantu menutupi celah antara perusahaan dengan calon pelanggan, karena komunikasi akan lebih mudah dilakukan sehingga mempercepat proses penjualan dan pemenuhan kebutuhan. Kemudian mengedepankan penelitian. Tuntutan masyarakat untuk dapat mengikuti perkembangan zaman akan mendorong kemajuan penelitian di berbagai macam bidang. Salah satunya adalah IT atau teknologi informasi. Hal tersebut akan mendorong pendidikan untuk memastikan generasi selanjutnya dapat berkompetisi dengan skill yang sesuai dengan zamannya. Nah, ada manfaat, tentunya juga pasti tetap ada tantangan yang harus dihadapi dengan diterapkannya industri 4.0. Nah, tantangan pertama itu dalam hal keamanan. Keamanan adalah tantangan terbesar yang harus siap dihadapi di industri 4.0 karena penggunaan cloud computing memiliki risiko terjadinya pelanggaran keamanan atau security breaches dan kebocoran dan data leaks. Security breaches dan data leaks bisa menyebabkan kerugian bahkan merusak reputasi suatu industri atau perusahaan. Selanjutnya, tantangan dalam hal tenaga kerja. Penerapan industri 4.0 dapat menyebabkan banyaknya tenaga kerja manusia yang tergantikan perannya oleh mesin. Hal ini dapat memicu meningkatnya tingkat pengangguran. Maka dari itu diperlukan pendidikan yang dapat menopang generasi selanjutnya untuk dapat memenuhi skill yang dibutuhkan di era industri 4.0. Jadi, industri 4.0 sudah jelas adalah kemajuan yang sangat membantu industri untuk dapat mengoptimasi semua kebutuhan produksi sehingga mempermudah perekonomian untuk berkembang. Tidak hanya itu, calon customer juga akan merasakan banyaknya variasi sehingga mudah untuk mencari dan memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Revolusi industri 4.0 akan membawa banyak kemudahan, tetapi akan ada tantangan-tantangan yang harus siap dihadapi. Selain dari tantangan-tantangan tersebut, secara garis besar, industri 4.0 adalah sebuah kemajuan yang revolusioner. Nah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.